Terima kasih Anda masih di Sindo Malam pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyambut baik rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia juga membantah menjadi penyebab keretakan kedua tokoh tersebut. Ditemui di kediamannya di Surakarta, Jawa Tengah, Jokowi menilai pertemuan Megawati dan Prabowo akan menimbulkan kesan positif bagi masyarakat. Pertemuan juga dinilai akan membawa sinergitas untuk pembangunan nasional. Jokowi pun membantah menjadi penyebab keretakan hubungan Megawati dan Prabowo. Bagus, sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia ini, berangkulan, persatuan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita, karena stabilitas politik itu akan mempengaruhi juga bidang ekonomi kita. Apa hubungannya saya dengan hubungan beliau-beliau? Tapi kalau selama ini melihat hubungan mereka seperti apa sih, Pak? Ya belum tahu ya, udah berapa, 2,5 tahunan belum bertemu. Pemirsa, menjelang Kongres PDIP, wacana pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto kembali mencuat. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku ditunjuk menjadi perantara pertemuan kedua tokoh tersebut. Wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI Prabowo Subianto kembali mencuat. Kedua pihak disebut telah menunjuk utusan untuk menjadi perantara pertemuan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku menjadi utusan Prabowo Subianto. Ia pun menyebut pertemuan diharapkan bisa terjadi paling cepat bulan ini. Ya, ada pesan-pesan. Pesan seperti apa sih Pak Muzani? Pesannya untuk ya, Ibu Mega menyampaikan beberapa pesan. Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini makin cepat, makin bagus. Sehingga pertemuan antar kedua beliau diharapkan bisa membawa angin segar bagi perbaikan bangsa. Sebelumnya, dalam pidatonya di HUT PDIP 10 Januari lalu, Megawati mengungkap hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Bahkan Megawati juga menyebut Prabowo sangat senang dengan nasi goreng buatannya. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Enggak. Padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama. Ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh aku kayak lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi. Wacana pertemuan Megawati Prabowo telah ramai dibahas sejak Oktober 2024 lalu. Sempat diisukan keduanya akan bertemu saat ulang tahun Prabowo pada 17 Oktober 2024, namun tak terlaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim transisi Pramono Rano dan PJ Gubernur Jakarta Teguh Sediabudi menggelar pertemuan di Balai Kota Jakarta. Pertemuan membahas persiapan masa awal kerja Pramono Rano setelah dilantik. Pertemuan antara tim transisi Pramono Rano dengan PJ Gubernur Jakarta berlangsung di Balai Kota Jakarta. Namun Pramono Rano tidak bisa hadir menemui PJ Gubernur lantaran ada kegiatan lain. Pertemuan digelar sebagai upaya memuluskan proses transisi pemerintahan dan persiapan masa awal kerja Pramono Rano setelah dilantik. Kami sudah melakukan pertemuan resmi dan saya harus hadir. Ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa, berlangsung dengan bagus, dengan akrab. Dan intinya adalah kami punya semangat yang sama, kami punya tekad yang sama, bersama. Bagaimana kemudian nanti agar gubernur dan wakil gubernur terpilih kemudian dilantik bisa langsung menjalankan tugas pokok fungsinya dengan lebih baik lagi, pokoknya dengan langsung baik itu. Ini kita harus. Jadi kita mempersiapkan semuanya. Tadi kami masih bicara ilmu karena kita hanya diskusi berbagai hal, tapi intinya tekadnya adalah sama.
bukan lagi suatu dikotomi invasi dan kontrol, tapi kali ada satu. Bagaimana kita sama-sama punya semangat untuk menyiapkan agar nanti bisa berjalan jauh lebih. Pemirsa, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Najamuddin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program makan bergizi gratis kepada masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah. Hal tersebut menuai reaksi dari pihak istana. Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin mengusulkan agar pembiayaan makan bergizi gratis untuk masyarakat bisa diambil dari manfaat zakat, infak, dan sodakoh. Hal ini disampaikan Sultan pasca rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga. Usulan ini dilontarkan lantaran pemerintah membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih dalam menyukseskan program ini. Sultan berharap partisipasi dan dukungan pembiayaan dari masyarakat menjadi opsi yang perlu disiapkan pemerintah, termasuk dari zakat. Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah, saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh, sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Pihak istana pun angkat suara terkait usulan ini. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sendiri untuk program makan bergizi gratis sehingga tidak perlu mengambil anggaran dari pos lain, apalagi dari dana zakat. Ya apa ya seperti itu, ya nggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu, karena Presiden sudah berniat baik dengan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, pondok pesantren, ibu hamil untuk menyelenggarkan, dan beliau sudah anggarkan sejumlah 71 triliun itu. Jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain. Beliau sudah betul-betul luar biasa. Jadi tidak ada yang bilang ngambil dari mana tadi? Zakat. Zakat apa? Wah, itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu kami. Sebelumnya Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran 71 triliun rupiah hanya sampai 1 Juni 2025 dan belum mampu mencakup seluruh anak Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banyak pihak menilai usulan agar anggaran makan bergizi gratis diambil dari dana zakat tidaklah tepat. Lantas bagaimana peruntukan zakat? Berikut informasinya. Usulan agar anggaran makan bergizi gratis diambil dari dana zakat, infak, dan sodakoh menuai reaksi. Publik menilai peruntukan dana zakat bukanlah untuk program serupa. Dalam Islam, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Pertama, fakir. Fakir adalah kadar kemampuan yang rendah dari seseorang baik dalam bentuk harta maupun kemampuan secara jasmani. Kedua, miskin. Miskin adalah seseorang yang memiliki rejeki dari pekerjaannya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi masih kekurangan. Ketiga, rikop. Rikop adalah sebutan untuk hamba sahaya atau budak. Tujuan pemberian zakat kepada rikop adalah untuk memerdekakannya dari jeratan perbudakan. Keempat, gorim. Gorim adalah golongan orang yang terjerat utang dan tidak mampu membayarnya. Utang yang dimiliki karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kelima, mu'alaf. Mu'alaf adalah seseorang yang baru masuk Islam. Pemberian zakat bertujuan memantapkan hatinya dan meneguhkan keimanannya atas Islam. Keenam, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah
dalam bentuk kegiatan seperti dakwah, jihad, dan sebagainya. Ketujuh, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan untuk melakukan hal-hal baik namun kehabisan biaya. Terakhir, Amil Zakat. Amil adalah orang-orang yang berpartisipasi dan mengurus proses terselenggaranya zakat. Pemirsa, maraknya proyek pagar laut ilegal menjadi perhatian pemerintah. Presiden Prabowo Subianto pun setuju untuk menindak, menyegel, dan mengusut siapa saja di balik keberadaan pagar laut ilegal tersebut. Pagar laut ilegal kembali ditemukan di Bekasi, Jawa Barat. Kali ini panjang pagar laut mencapai 2 km dengan lebar area 70 meter. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan pagar laut ini. Dengan menggunakan 2 speedboat, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan terhadap pagar laut. Pagar bambu ini merupakan lahan reklamasi yang dimiliki pihak swasta yang rencananya akan dilakukan pengembangan pelabuhan. Presiden Prabowo Subianto pun menyetujui proyek pagar laut disegel. Melalui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar kementerian dan pihak terkait untuk segera mencabut dan mengusut kontroversi pagar laut ilegal. Tidak hanya di Bekasi, pagar laut ilegal juga ditemukan di kawasan Laut Tangerang, Banten. Panjangnya pun mencapai 30 km. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan investigasi misteri pagar laut ini. Saya lagi cek, lagi diinvestigasi ya. Cek, karena itu di laut juga kan, berarti itu nanti Kementerian Kelautan. Kita cek gitu ya. Itu ada kemungkinan itu dari siapa Pak? Maksudnya apakah pengusaha atau daerah? Kita cek dulu aja, kita cek dulu supaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah menyegel pagar bambu ini. Lantaran pagar bambu di Laut Tangerang tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pelaku memasang pagar sekitar 700 meter dari garis pantai di kawasan terlarang untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin. Hingga kini, pihak berwajib masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atau pelaku pemasangan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar laut di Laut Bekasi, Jawa Barat. Pemagaran laut untuk reklamasi tersebut dihentikan sementara oleh Dirjen PSDKP karena tidak memiliki izin pemanfaatan kawasan perairan dan ruang laut. Dengan menggunakan 1 buah dan 2 kapal speedboat, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan terhadap pagar laut yang berada di Laut Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Proyek pagar laut sepanjang 2 km dengan lebar 70 meter ini dihentikan sementara oleh KKP karena tidak memiliki perizinan pemanfaatan kawasan perairan dan ruang laut. Dari KKP, kami sudah menyurat kegiatan ini di tanggal 19 Desember. Ya, 19 Desember kami sudah menyurat untuk menghentikan kegiatannya pemagaran tadi dengan ada dampingnya. Sementara menurut Kadis KKP Provinsi Jawa Barat Hermansyah, pagar bambu ini merupakan lahan reklamasi yang dimiliki pihak swasta untuk pengembangan pelabuhan, namun sangat disayangkan tidak ada alur lalu lintas nelayan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup Kamar Dagang Indonesia atau Kadin menetapkan secara resmi Anindya Bakri menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029. Anindya Bakri menggantikan posisi Arsyad Rashid sebagai Ketua Kadin dan menggeser posisi Arsyad Rashid menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029. Keputusan tersebut disahkan dalam sidang yang dipimpin Dewan Kehormatan Kadin Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani.
Hal tersebut juga menyudahi polemik dualisme kepemimpinan yang kemarin sempat beredar di masyarakat. Secara simbolis, Ketua Kadin periode sebelumnya Arsyad Rashid juga menyerahkan bendera Kadin Indonesia ke Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin yang baru. Anindya Bakri berharap dengan dukungan atas kepemimpinannya sebagai Ketua Kadin periode 2024-2029, Kadin dapat terus berkontribusi lebih di bidang ekonomi dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Pertama-tama esensi dari Kadin itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 cuma 2 esensinya. Yang pertama menjadi mitra strategis pemerintah. Jadi kita ingin gotong royong dengan pemerintah membangun perekonomian di tengah segala macam peluang dan tantangan. Dan yang kedua, Kadin adalah wadah dunia usaha, termasuk di dalamnya bukan saja perusahaan swasta tapi juga BUMN, juga koperasi dan tentunya UMKM. Nah, jadi memang pengukuhan ini menjadi suatu amanah, semoga kita bisa jalankan dengan baik. Dan saya juga berterima kasih dengan Pak Presiden Prabowo untuk kehadiran beliau di tengah kesibukan, dan tentunya kepada Pak Arsyad yang sekarang menjadi Ketua Dewan Pertimbangan, dan tentunya Pak Rosan yang menjadi Ketua Panitia Acara. Sementara Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa pemerintahannya dapat melewati target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga lebih dari 8%. Namun banyak elit Indonesia yang nyinyir akan target dari pemerintah tersebut. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya dalam kegiatan Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia menyatakan saat baru memimpin Indonesia selama 3 bulan dan mempelajari keadaan perekonomian Indonesia. Ia optimis dan yakin bahwa Indonesia mampu melebihi target 8% pertumbuhan ekonomi. Di tengah optimisme tersebut, Prabowo menyayangkan banyak pihak yang tidak meyakini pemerintahannya bisa mencapai target tersebut. Prabowo pun menyindir bahwa kekurangan elit Indonesia adalah suka nyinyir dan susah melihat orang lain senang. Selain itu, Presiden juga berterima kasih kepada Kadin Indonesia karena telah menyelesaikan urusan penunjukan Ketua Umum secara baik setelah sempat memanas beberapa waktu yang lalu. Saya baru mungkin menginjak bulan ketiga memimpin pemerintahan Republik Indonesia, dan semakin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Mungkin banyak yang nyinyir karena ini memang salah satu kelemahan daripada elit Indonesia adalah tidak percaya diri, ya kan? Suka melihat kawan susah melihat kawan senang. Ini sifat kita, harus koreksi diri. Kita ke informasi lainnya pemirsa, penyakit tuberkulosis atau TBC merupakan permasalahan kesehatan yang saat ini jumlahnya masih sangat tinggi. Dari jumlah penderita, Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di dunia setelah India. Tingginya kasus tuberkulosis di Indonesia menjadi latar belakang pemerintah mengejar eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030. Untuk melakukan eliminasi TBC adalah active case finding. Active case finding ini menemukan kasus TBC yang belum aktif dan tidak terdeteksi secara klinis. Caranya gimana? Caranya kalau ada orang yang sakit TBC, maka 8 orang di sekitarnya atau orang yang serumah dengannya atau orang yang kontak erat dengannya di tempat kerja itu harus dilakukan pemeriksaan khusus, pemeriksaan TBC. Dengan begitu kita akan menemukan kasus TBC yang tidak teridentifikasi dan tidak bergejala. Kalau kita bisa menemukan dalam active case finding tersebut kasus-kasus TBC yang silent, maka kita bisa mengeliminasi karena penularannya bisa kita batasi. Estimasi kasusnya itu sekitar 1.035.000 orang. Itu dari hasil modeling yang kita lakukan. Dan kita sudah menemukan sekitar 831.000 lebih identifikasi.
Dari yang kita temukan 831 tersebut, kita mulai obati sudah 88%. Mudah-mudahan tahun ini bisa sampai 900 bahkan 1 juta kasus kita bisa temukan 100% dan kita obati dan kita evaluasi pengobatannya sampai selesai. Baik, tapi TBC bisa sembuh 100%? Bisa sembuh asalkan berobat teratur dan tidak menjadi resisten dengan pengobatan karena pasiennya minum obat secara baik dan diminum sampai tuntas. Sampai tuntas ya Prof ya, oke baik. Lalu kalau misalnya kita lihat penyakit TBC itu kan penularannya cepat dan juga mungkin untuk proses penyembuhannya harus minum obat yang cukup lama ya Prof ya? Ya, minum obatnya dulu 6-9 bulan. Tapi kita sekarang punya obat-obat yang baru. Oh, ada yang baru? Ada yang baru, itu bisa cuma 4 bulan sampai 6 bulan sudah bisa selesai pengobatannya. Pemirsa, saksikan keseruan perbincangan Aulia Wardani bersama Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono hanya di One on One Sindo News TV hari Jumat 17 Januari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.